Shalom Haverim, Chag Sameach, Chag Pesach Sameach. Hari ini adalah hari ke-8 perayaan Pesach yang nanti sore setelah matahari terbenam kita akan mengakhiri hari raya Pesach selama 8 hari berturut-turut bagi kita yang tinggal di luar Eretz Israel. Sedangkan bagi orang-orang atau saudara-saudara kita, Haverim kita, teman-teman kita yang tinggal di Eretz Israel, mereka sudah selesai pada hari yang ke-7 Pesach. Sedangkan kita yang di luar Eretz Israel, Syabat hari ke-7-nya di-extended, diperpanjang menjadi hari ke-7 dan hari ke-8 Syabatnya. Jadi ada 2 hari berturut-turut. Dan seperti Hafdalah, kita akan menutup hari Sabat ini atau hari Raya Pesach ini sama seperti separation atau Hafdalah, Motse Sabat ya. Tapi sebelum kita memulai diskusi, kita ucapkan dulu berkat sebelum kita berdiskusi Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitsanu b'mitzvotav vetzivanu la'asok b'divrei Torah. Yang artinya, diberkatilah engkau, Hashem, Elohim kami, Raja Semesta Alam, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya, dan yang telah memerintahkan kami untuk fokus di dalam setiap perkataan di dalam Torah, di dalam nama Masiah, Yeshua, kita sama-sama katakan amin. Or in English, blessed are you, Adonai our God, King of the universe, who has sanctified us with His commandments, and commanded us to focus ourselves with every word of the Torah in the name of Yeshua Messiah. Amen. Okay. The topic today, topik pada hari ini adalah tentang Seudat Hamasiah atau the meal of the Messiah atau hidangan jamuan Mesias. In Hasidic thought, the pinnacle, the spiritual high of Pesach is the last day of festival. In essence, the anniversary of the crossing of the Red Sea. Ya, di dalam pemikiran Hasidik, ya, hari raya terakhir Pesach, yaitu hari ke-7 bagi orang-orang Yahudi di Eretz Israel dan hari ke-8 bagi orang-orang Yahudi yang di luar Eretz Israel. Ini adalah sebenarnya anniversary, peringatan, atau mengingat tentang peristiwa bangsa Israel menyeberang Laut Merah. Some schools of Hasidic Judaism conclude the festival late afternoon on the last day of the Pesach with a closing seder called the Meal of the Messiah, Seudat Hamasiah. Beberapa yeshivot di dalam Hasidic Judaisme menutup hari terakhir Pesach ini dengan membuat seder yang disebut Seudat Hamasiah atau jamuan Mesias. The Hasidim celebrate the meal of the Messiah to focus on the coming of the Messiah. Kaum Hasidic Judaisme merayakan Seudat Hamasiah ini untuk fokus akan kedatangannya Mesias. And to rehearse for the great banquet of the Messianic era. Dan untuk rehearse itu adalah untuk gladi resik tentang apa yang akan terjadi nanti pada saat hidangan jamuan anak domba di era Mesianik, kerajaan 1000 tahun. In Hebrew, the 7th day of the Feast of Unleavened Bread, Chag Hamatzot, is called Acharon Sel Pesach, which means the last day of Pesach. Di dalam bahasa Ibrani, hari ke-7 dari hari raya roti tidak beragi atau Chag Hamatzot, itu disebut sebagai Acharon Sel Pesach, yang artinya adalah hari terakhir Pesach. Like the first day of Pesach is a high Sabbath, so is the last day of Pesach. Sama seperti hari pertama Pesach itu adalah bobotnya adalah Sabat, maka hari terakhir Pesach bobotnya juga adalah Syabat, walaupun jatuh pada hari
Kamis sekarang ini, maka hari Kamis sekarang ini bobotnya menjadi Syabat. Atau hari Rabu kemarin, bagi orang-orang Yahudi yang ada di Israel, bobotnya menjadi Syabat. Bukti ayatnya ada di Sefer Shemot atau Kitab Keluaran 12 ayat 16. Di situ dikatakan, Uvayom Harison Mikra Kodes. Pada hari pertama harus ada pertemuan kudus. Uvayom Hasvi'i Mikra Kodes. Dan pada hari yang ketujuh juga harus ada pertemuan kudus. Ihye Lachem. Untuk semua. Ya. Kal melacha lo yeaseh vahem. Tidak boleh ada pekerjaan, tidak boleh ada melachot. Semua pekerjaan, kol melacha lo yeaseh vahem. Tidak boleh ada semua pekerjaan yang dilakukan pada hari terakhir Pesach. Ini dasar ayatnya yaitu Keluaran 12 ayat 16. Di dalam tradisional Judaisme, the diaspora Jews double each of the high Sabbath. Bagi orang-orang Yahudi yang ada di diaspora, ya, hari ketujuhnya ini ya di-double. Diaspora Jews doubles each of the high Sabbath. Jadi double, jadi 2 hari merayakan, hari ke-7 dan hari ke-8. So, for most Jews living outside of Israel, the last day of Pesach is 2 days long, a 7-day and an 8-day. Jadi, bagi orang-orang Yahudi yang hidup di luar tanah Israel, hari terakhir Pesach itu dirayakan selama 2 hari berturut-turut, yaitu hari ke-7 dan hari ke-8. Seudat Hamashiach, the meal of the Messiah is done in late afternoon on the 8th day. Seudat Hamashiach dilakukan pada sore hari di hari ke-8. Inilah yang kita lakukan sekarang. For Jews live in Israel, the 7th day is the last day of Pesach. Bagi orang-orang Yahudi yang hidup di tanah Israel, the 7th day is the last day of Pesach. Hari ke-7 adalah hari terakhir Pesach. The 7th day of Pesach celebrate the anniversary of the crossing the Red Sea and the Song of the Sea. Hari ke-7 Pesach itu merayakan tentang anniversary dari peristiwa menyeberang Laut Merah dan juga Song of Moses atau lagunya Musa yang sering kita nyanyikan pada hari Sabat. Mi kamocha ba'elim Adonai. Ya. In the 17th century, the founder of the Hasidic movement, Rabbi Israel ben Eliezer, atau yang disebut sebagai Baal Shem Tov, pada abad 17, pendiri dari gerakan Hasidik, yaitu Rabbi Israel ben Eliezer, yang dikenal sebagai Baal Shem Tov atau Beset disingkatnya Beset, mulai melakukan kebiasaan setiap tahunnya pada hari terakhir Pesach, melakukan Seudat Hamashiach. He conducted it as an additional meal on the afternoon on the last day of Pesach. Baal Shem Tov melakukannya sebagai makanan tambahan ya pada sore hari terakhir Pesach, paralel dengan makanan ketiga secara tradisional setiap hari Sabat. Karena kita tahu bahwa ada 3 makanan yang harus disantap di hari Sabat, mulai dari Erev Sabat, makan siang pada Sabat, dan hidangan malam pada saat Havdalah. Itu 3 mitzvah makanan yang harus disantap. Beset, Baal Shem Tov, emphasized that the main component of the meal should be matzah. Baal Shem Tov menekankan bahwa komponen utama dari Seudat Hamashiach tetap roti matzah. A few generations later, beberapa generasi berikutnya, Rabbi Rashab menambahkan ya ke dalam custom-nya, yaitu minum 4 cawan, 4 cups of wine pada saat Seudat Hamashiach. Dan itu yang akan kita lakukan bersama-sama.
hubungan antara hari terakhir Peskah dengan kedatangan Mesias. Salah satu tokoh pendiri gerakan Hasidik, yaitu Tzemach Tzedek, yaitu Rabbi Menachem Mendel Schneerson, ya, bukan Rabbi Schneerson yang sekarang, yang terakhir bukan, tapi yang 200 tahun yang lalu, leluhurnya Rabbi Schneerson, Zichrono Livracha, beliau mengatakan begini, the last day of Pesach is the conclusion of that which began on the first night of Pesach. Hari terakhir Pesach ini adalah kesimpulan dari hari pertama Pesach. The first night of Pesach is our festival commemorating our redemption from Egypt by Hakadosh Baruch Hu. Hari pertama Pesach merayakan tentang pembebasan kita dari Mesir oleh Hashem. It was the first redemption carried out through Moshe Rabbeinu. Adalah proses penebusan pertama yang dilakukan melalui Moshe Rabbeinu. Who was the first redeemer? Yang adalah penebus yang pertama. It was the beginning. Itu adalah yang pertama. The last day of Pesach is our festival commemorating the final redemption when Hakadosh Baruch Hu will redeem us from the last exile through our righteous Mashiach, who is the final redemption. Tzemach Tzedek mengatakan hari terakhir Pesach itu adalah festival kita, hari raya kita, untuk merayakan nubuat tentang profesi tentang the final redemption, penebusan terakhir ketika Hashem akan menebus kita semua dari exile, dari galut. Orang-orang Yahudi akan kembali semua ke Israel. Tidak ada orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Eretz Israel. Dan suku-suku, 12 suku akan dipulihkan kembali. Melalui siapa? Melalui Mesias. Melalui Mashiach, who is the final redemption, yang adalah penebus yang terakhir. Jadi, kesimpulannya, the first day of Pesach, hari pertama Pesach itu adalah hari raya, festivalnya Moshe Rabbeinu, sedangkan hari terakhir Pesach itu adalah festivalnya Mashiach. Itu penjelasan dari Tzemach Tzedek di bukunya Likutei Sichot, pasal 22 ayat 34. Selanjutnya, di dalam Talmud, ya, sages mengatakan, Chazal mengatakan tentang bulan Nisan. Ini juga suatu profesi, suatu nubuat. Rabbi Yehoshua berkata, Rabbi Yehoshua says, in Nisan the world was created. Pada bulan Nisan, dunia ini diciptakan. In Nisan the patriarchs were born. Di bulan Nisan, para leluhur dilahirkan. Bapak-bapak leluhur. Di bulan Nisan, in Nisan the patriarch died. Di bulan Nisan, bapak-bapak leluhur juga meninggal. On Pesach, Yitzhak was born. Pada saat hari raya Pesach, 15 Nisan, Yitzhak lahir. On Rosh Hashanah, Sarah, Rachel, and Hannah were remembered by God and conceived sons. Pada saat Rosh Hashanah, Sarah, Rachel, Hannah diingat oleh Hashem dan hamil. On Rosh Hashanah, Yosef came out from prison. Pada saat Rosh Hashanah, Yusuf dibebaskan dari penjara di Mesir. On Rosh Hashanah, our forefathers' slavery in Egypt ceased. Pada saat Rosh Hashanah, perbudakan di Mesir berhenti. In Nisan, the Jewish people were redeemed from Egypt. Di bulan Nisan, bangsa Yahudi ditebus oleh Hashem, keluar dari Mesir. Nah, ini yang saya highlight. And in Nisan, dan di bulan Nisan, in the future, pada masa depan, the Jewish people will be redeemed in the final redemption. Bangsa Yahudi akan ditebus di dalam penebusan yang terakhir. Kalau berbicara tentang final redemption, ini ada kaitannya dengan seperti yang dikatakan Tzemach Tzedek. Final redemption ini adalah ketika Mashiach datang. Through our righteous Mashiach, who is the final redemption. Jadi,
di dalam Talmud Babilonia Traktat Rosasana 11a ada nubuat tentang the final redemption, datangnya Masiah di bulan Nisan. Cuman kita nggak tahu bulan Nisannya tahun berapa. Itu sebabnya kita selalu berjaga-jaga setiap memasuki hari raya. Baik itu hari raya Pesach, maupun itu hari raya Shavuot, ataupun hari raya Sukkot. Selalu berjaga-jaga, karena ada probabilitas kemungkinan Mesias datang. In fact, Yirmiyahu Hanavi tell us that the second Exodus will be so great that it will overshadow the first. Malahan, Nabi Yeremia menjelaskan kepada kita bahwa tentang second Exodus, Exodus yang kedua, yaitu ketika bangsa Yahudi meninggalkan bangsa-bangsa Gentiles dan pulang kembali ke Eretz Israel, bukan melalui Musa, tapi melalui Masiah, ya, intensitasnya akan melebihi apa yang sudah terjadi peristiwa Exodus di Mesir. Saya ulangi lagi, ketika Masiah datang, ya, seluruh orang Yahudi akan kembali ke tanah Israel, dipimpin oleh Mesias itu sendiri, dan tingkat intensitasnya melebihi dari apa yang sudah terjadi melalui Musa di Mesir. Dari mana ayatnya? Yeremia 16 ayat 14 sampai 15. Terutama di ayat 15 itu dikatakan yang saya highlight, ya. Vahasivotim al atmatam asher natati la avotam. Saya akan membawa mereka kembali ke tanah-tanah mereka yang sudah Hashem berikan kepada bapak-bapak leluhur mereka. Saya baca keseluruhannya. Therefore, behold, the days come. Lihatlah, harinya akan datang, says Hashem, kata Hashem, that it shall no more be said, as Hashem lives, that brought up the children of Israel out of the land of Egypt. Ya, bahwa Hashem hidup, dan ia sudah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ayat 15. But as Hashem lives, that brought up the children of Israel from the land of the north and from all countries where he had driven them. Dan Hashem juga akan membawa pulang kembali bangsa Israel dari tanah utara, dari semua negara-negara di mana Hashem sudah menyerahkan mereka ke seluruh penjuru dunia. Dan Hashem akan membawa mereka kembali ke tanah Israel, ke tanah yang sudah diberikan kepada bapak-bapak leluhur mereka, suku-suku mereka. Ini janji Hashem kepada bangsa Israel pada saat Mesias datang. For the Hasidic, untuk kaum Hasidik, the entire ritual Seudat HaMashiach is an attempt to spiritually reach out and connect with the Messiah. Di dalam pola pikir Hasidik, ya, semua ritual dari Seudat HaMashiach ini adalah sebuah usaha atau sebuah ritual untuk membuat hubungan, koneksi dengan Mesias. Baal Shem Tov, ya, menjelaskan tentang hubungan fisik, ya, tentang physical relation, physical connection, hubungan fisik antara mengantisipasi kedatangan Mesias dengan hari terakhir Pesach melalui ritual memakan matzah. By Seudat HaMashiach, Baal Shem Tov added a new dimension. Dengan melakukan ritual Seudat HaMashiach, Baal Shem Tov menjelaskan bahwa kita menciptakan atau menambahkan suatu dimensi yang baru, that Messiah is appreciated not only in speech and in Torah, bahwa Mesias itu tidak hanya dibahas di dalam
omongan-omongan kita sehari-hari, tidak hanya dibahas di dalam Torah, but also connected with physical activity. Tetapi antisipasi kedatangan Mesias juga, ya, itu juga terhubung melalui aktivitas kita sehari-hari. Assimilated into our system, ada di dalam sistem tubuh kita, menjadi bagian darah dan daging kita, iman kita, and yearning for Messiah permeates not just the soul, but also the physical body. Mengharapkan kedatangan Mesias bukan hanya secara neshama, tapi juga secara konteks di dalam tubuh jasmani kita. Kita mengharapkan kedatangannya. Seudat Hamashiach komponennya terdiri dari matzah, ya, ini ada, kita sudah ada roti matzahnya, semura matzah, dan juga ada tulisan kasher le Pesach, kosher untuk Pesach, kemudian four cups, ya, yayin atau wine, anggur, itu materi dari Seudat Hamashiach. Mengapa ada 4 cawan? Ya. Cawan yang pertama itu adalah the last cup. Bagaimana mungkin cawan yang pertama itu disebut cawan terakhir? Maksudnya, cawan pertama dalam Seudat Hamashiach itu adalah cawan terakhir di dalam Pesach Seder di hari pertama. Kemudian cawan kedua adalah the wedding cup, cawan pernikahan anak domba. Cawan ketiga adalah the cup of blessing, cawan berkat. Dan cawan yang terakhir, cawan yang keempat adalah the cup of Jerusalem, atau cawan Yerusalem, bahwa ada janji, ada promise bahwa kita akan dibawa ke Yerusalem bersama-sama dengan Mesias. Hari ini, dari hari kemarin ya, seperti tadi kita sudah bahas, adalah memperingati tentang Kiryat Yamsuf, atau peristiwa menyeberang Laut Merah. Hari ini adalah hari yang besar. Apa hubungannya Kiryat Yamsuf, peristiwa menyeberang Laut Merah, dengan Masiah? Apa hubungannya peristiwa menyeberang Laut Merah dengan Mesias? Keluaran, Shemot 14 ayat 13, mengatakan, Vayomer Mose el Ha'am, berkatalah Musa kepada orang-orang, Al-tira'u hit yatzvu ur'u et Yeshuat Hashem. Musa berkata kepada orang-orang itu, jangan takut, kuatkan hatimu, tetap tegak, lihatlah, ya, ur'u et Yeshuat Hashem, lihatlah keselamatan yang dari Hashem. Apa maksudnya keselamatan dari Hashem? What is the salvation of Hashem? Which He will work for you today. Yang akan Hashem tunjukkan kepadamu pada hari ini. For whereas you have seen the Egyptians today. Kamu lihat bahwa orang-orang Mesir yang sekarang ini, you shall see them again no more forever. Engkau tidak akan melihat mereka lagi. Di sini Musa memakai kata Yeshuat Hashem. Pertanyaannya, what is Yeshuat Hashem? Apa itu Yeshuat Hashem? Apa itu salvation of Hashem? Apa itu keselamatan yang dari Hashem? Atau pertanyaan yang lain adalah, siapakah, bukan apakah, tapi siapakah sosok Yeshuat Hashem ini? Siapakah sosok keselamatan yang dari Hashem ini? Itu pertanyaan yang harus kita tanya ke diri kita masing-masing pada hari ini. Seperti tadi kita sudah bahas, Rabbi Israel ben Eliezer atau Beshet, atau Baal Shem Tov, membuat koneksi hubungan antara hari terakhir Pesach dengan Masiah, dengan Mesias, melalui apa? Melalui Devkut,
Kita harus nempel sama Mesias. Semach Sedek juga mengatakan bahwa hari pertama Pesa itu adalah festivalnya Moshe Rebenu, hari terakhir Pesa adalah festivalnya Mesias. Nah, sekarang pertanyaannya lagi. Could it be a connection between Kiryat Yamsuf, where the Jews and Gentiles experience Yeshua Hashem, and Hamasiah? Dalam bahasa Indonesia, apakah mungkin ada hubungannya antara peristiwa menyeberang Laut Merah ketika bangsa Israel dan Gentiles yang keluar dari Mesir mengalami Yeshua Hamasiah pada saat mereka terdesak di tepi laut, kemudian mereka berseru-seru kepada Musa. Musa mengatakan, lihatlah ur'u et Yeshua Hashem. Lihatlah keselamatan dari Hashem. Apakah ada perkataan Musa ini dengan Mesias? Pertanyaan kedua, is Yeshua Hashem that the Jews and the Gentiles experience during Kiryat Yamsuf Hamasiah? Apakah Yeshua Hashem yang dikatakan Musa saat itu? Apakah keselamatan dari Hashem yang Musa katakan pada saat hendak menyeberang Laut Merah itu adalah Mesias sebenarnya? Bukan kebetulan kata Ibrani Yeshuat berasal dari akar kata Yeshuah, artinya salvation, keselamatan. Yeshuah, Yud, Sin, Vav, Ain, Hei, Yeshuah. Bukan kebetulan nama Mesias juga adalah Yeshua, tanpa huruf Hei, Yeshua. Yud, Sin, Vav, Ain. Yang artinya, Hashem menyelamatkan. Nah, Rav Saul, anak didik dari Rabban Gamaliel, menjelaskan di Ibrani 11, di situ dikatakan, Be'emunah avru et yamsuf. Dengan iman, di dalam iman, ya, orang-orang itu menyeberang Laut Merah. Berjalan di tanah yang kering. Tetapi orang-orang Mesir, ketika mereka mencoba melakukan hal yang sama, when they attempt to do the same, were drowned. Mereka tenggelam. Ini pelajaran penting, syiur penting yang Rabi Saul itu sampaikan. Kita harus tangkap pesannya Rabi Saul itu. Orang Yahudi bersama Gentiles nyebrang Laut Merah, mereka bisa berjalan di tanah kering, sehingga bisa sampai ke destinasi mereka, Gunung Sinai. Tapi ada Gentiles yang lain, yaitu orang-orang Mesir, mencoba melakukan hal-hal yang sama. Tapi mereka tenggelam. Apa yang membedakan antara bangsa Israel dan Gentiles yang keluar dari Mesir dengan bangsa Mesir sendiri yang mengejar mereka? Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah emunah. Dengan kata lain, in other words, ya dengan kata lain, don't go to Mount Sinai for receiving the Torah without experiencing Yeshua Hashem. Jangan pergi ke Gunung Sinai untuk menerima Torah kalau belum mengalami Yeshua Hashem. Kalau belum mengalami Yeshua. Artinya, jangan coba-coba berusaha belajar Torah kalau belum mengalami Yeshua. Apa nanti akibatnya? Seseorang akan tenggelam seperti bangsa Mesir tenggelam. Talmud itu, Torah itu seperti lautan luas. Ada Torah tertulis, ada Torah oral. Seseorang yang ingin berenang di dalam lautan yang luas, kalau dia tidak memiliki skill, kemampuan untuk berenang, tidak mempunyai survival skill,
tidak mempunyai kemampuan untuk bertahan hidup, dia akan tenggelam. Demikian juga belajar Torah. Seseorang yang belajar Torah tanpa Mesias, itu seperti berenang di lautan yang luas, tanpa kemampuan, tanpa skill. Dan akhirnya tenggelam. Yang kedua, Torah without Yeshuat Hashem is equivalent to never crossing the Red Sea. Belajar Torah, tapi tanpa Yeshuat Hashem, tanpa keselamatan yang dari Hashem, tanpa Yeshua, belajar Torah tanpa Yeshua itu ekivalen sama dengan nggak pernah nyebrang Laut Merah. Belum sampai ke Gunung Sinai untuk menerima Torah. Poin yang nomor 3. Before receiving the Torah, one must have emunah. Sebelum bangsa Israel tiba di Gunung Sinai, pada saat mereka masih menyeberang Laut Merah, Rabi Saul menekankan bahwa bangsa Israel sudah memiliki iman. By faith, the people crossed the Red Sea as on dry land. Iman itulah yang membuat laut terbelah. Iman kepada siapa? Kepada Masiah. Jadi, sebelum seseorang bisa menerima Torah pada saat hari raya Shavuot, pada saat hari raya Pentakosta nanti, seseorang harus pastikan bahwa dia memiliki iman. Apa itu iman? Ibrani 11. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Saya nggak melihat peristiwa itu terjadi, tapi saya percaya. Karena apa? Karena Hashem yang mengatakannya. Ya, saya percaya. Saya tidak melihat Yeshua 2000 tahun yang lalu dengan mata kepala saya sendiri, tapi saya percaya bahwa Yeshua adalah Mesias. Itulah iman. Poin yang nomor 4. Devout living to Yeshua Hashem is the essence. Poin utama dari semuanya adalah bahwa kita harus devout. Kita harus nempel kepada Yeshua. Itu esensi terpenting. Belajar Torah itu bukan goal yang utama. Goal yang utama adalah apakah kita memiliki Yeshua atau tidak. Itu nomor 1. Kalau sudah memiliki Yeshua, ya, baru persiapkan diri untuk belajar Torah. Itu step-stepnya yang dilakukan bangsa Israel dari keluar dari Mesir sampai ke Gunung Sinai untuk menerima Torah. Dan kita tahu bahwa setelah menyeberang Laut Merah, persediaan makan mereka habis. Matsah mereka habis. Sedangkan mereka ada di padang gurun. Lalu Hashem memberikan roti mana. Dari matsah, sekarang mereka makan roti mana. Roti surgawi. Roti mana itulah yang menyembuhkan semua zuhama, semua kecacatan spiritual yang terjadi pada diri manusia sejak dari Taman Eden. Yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, semua kelemahan tubuh disembuhkan. Hanya gara-gara roti mana. Inilah beemunah, inilah iman kepada Hashem, bahwa Yeshua Hashem, keselamatan dari Hashem itu menjaga Haverim semua. Jadi itulah makna penting dari Seudat HaMashiach, Pesach hari ke-8, yaitu Festival of the Messiah. Hari raya perayaan Mesias. Banyak orang yang tidak mengerti kaitan hubungannya hari ke-8 Pesach, hari ke-7 Pesach, apa hubungannya? Itu
pembuka tentang Seudat Hamasyah. Dan ini slide terakhir, saya tuliskan Hak Sameach, Hak Hamasyah Sameach. Selamat merayakan Hari Raya Festival Mesias. Dan selanjutnya, saya akan tunjukkan ke Kak Ferim sambil melihat waktu. Ini Zemanim untuk wilayah saya di Singapura. Matahari terbenam jam 7.09. Dan hari raya berakhir jam 7.40. Jadi kita sambil nunggu jam 7.09, masih ada sisa waktu 30 menit. Nanti kita lanjutkan lagi dengan menutup Sabat Havdalah, langsung dilanjutkan dengan Seudat Hamasyah. Saya pause dulu, nanti kita lanjutkan lagi, dan untuk sementara sambil nunggu setengah jam ini, kita bisa melakukan Q&A. Okay, we will continue with Seudat Hamasyah. Akan lanjutkan dengan Seudat Hamasyah. Yanit, if you have, we can open page number 3. Halaman 3, saya akan bacakan untuk Haverim semua. Read the English one, is it? Yeah, you can read. I will read the Hebrew first, and then we read the English. Okay. Hari ini mekasher atmi ba'adon Yeshua Hamasyah Hatzadik shehu lechem hachaim v'haor amiti mamsi tesuat olamin lecho. I read now, is it? Okay, you can read the English. I hereby join myself to the Master Yeshua, the Messiah, the righteous one who is the bread of life and the true light, the source of eternal salvation for all those who hear him. Amin. Saya baca bahasa Indonesianya ya, Rit, ya. It's okay, I need to well. Dengan ini, saya, Devkut, menggabungkan diri kami dengan Master kami, Mesias kami, Yeshua Hamasyah, Sang Sadik, yang adalah roti kehidupan dan terang yang sejati, sumber dari kehidupan yang kekal bagi semua orang yang mendengarkan suaranya. Next page. The last cup. Before taking the first cup, we remember the Master last Seder before his suffering and how he broke bread with them after his resurrection. The first cup is called the last cup because with it we remember the Master's last cup before his suffering. Cup yang pertama kita adalah cup yang terakhir dari perayaan Pesah hari pertama. Dan melalui cup yang pertama ini, kita mengingat penderitaan Mesias yang sudah dilakukan. Next page, halaman 6. Kita akan melakukan Netilat Yadayim first, page 7, halaman 7. Breaking the bread. Wash the hands for eating the bread, then recite the blessing. Oke, kita akan cuci tangan sebentar, kita ucapkan berkat dulu sebelum kita washing the hands. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitsanu b'mishpatav tzivanu al netilat yadayim. Artinya diberkatilah Engkau, Hashem Elohim kami, Raja semesta alam, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya, dan yang telah memerintahkan kami untuk melakukan ritual netilat yadayim.
Dalam nama Masiah Yesua, kita sama-sama katakan amin. Silakan cuci tangan dulu, baru kita akan makan roti matzahnya. Okay, now we take the matzah. Sekarang kita ambil matzahnya. Lift the matzah and recite. Angkat matzahnya dan katakan nih. He took the bread, made a blessing, broke it and gave it to them. He said, "This is my body which is given on your behalf. Do this for my remembrance." We thank you, our Father, for the life and for the knowledge that you made known to us through your servant Yeshua. Yours is the glory forever. Just as this piece of bread was scattered over the mountains and gathered together, so may your assembly be gathered from the ends of the earth into your kingdom. For yours is the glory and the power through Yeshua forever. Next page. We recite the blessing of the bread. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lehem min haaretz. Amin. Blessed are you, Adonai, our God, King of the universe, who bring bread of the earth. Berkatilah Engkau, Hashem Elohim kami, Raja semesta alam, yang membawa roti dari hasil bumi. Dalam nama Mesias Yesua, kita sama-sama katakan amin. Now pour the first cup. We lift up the cup, kita angkat cawannya. We thank you, our Father, for the holy wine of your servant David, that you made known to us through your servant Yeshua. Yours is the glory forever. Kami ucapkan syukur kepadamu, Hashem, Bapa kami, karena hambamu, Daud, yang kami kenal melalui hambamu Yeshua. Hanya kepadamu lah segala puji-pujian dan kemuliaan. Kita ucapkan Borei Prihageven. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Borei Prihageven. Amin. Blessed are you, Adonai, our God, King of the universe, who created the fruit of the vine. Amin. This is the master last cup. Ini adalah cawan terakhir yang Yeshua minum. And he took the cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, I will not drink from this fruit of the vine from now until that day when I drink it with you, and it is new in the kingdom of my Father. Amen.
Lechaim. Live. Keep your cup there. Next page. Page 11. The banquet in the Garden of Eden. Hidangan di Gan Eden. Kita mengingat peristiwa di Gan Eden sebentar. In the coming future, Hakadosh Baruch Hu will prepare a meal for the righteous in Gan Eden. Di masa kerajaan 1000 tahun, Hashem akan mempersiapkan jamuan makan anak domba di Gan Eden. Israel will say to the Holy One, "Blessed is he." Israel akan mengatakan kepada Hashem, "Diberkatilah engkau." Dan apa yang terjadi pada saat perjamuan di Gan Eden itu, perjamuan anak domba itu, ini adalah cawan yang kedua. Kita isi cawan yang kedua dengan anggur, ini adalah cawan pernikahan anak domba. Seperti yang saya bagikan ada 4 cawan. Cawan yang kedua adalah the wedding cup. The wedding cup ini dimulai pada saat peristiwa menyeberang Laut Merah. Ketika bangsa Israel mengalami keselamatan yang daripada Hashem. Yesuat Hashem. Jadi karena mengalami keselamatan kita ucapkan thanksgiving kepada Hashem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam se'asa nisim lavoteinu bayamim ha'em basman hazeh. Blessed are you, Adonai, our God, King of the universe, who has performed miracles for our fathers in those days at this season. Amen. Page number 13. When to drink Okay. The crossing of the Red Sea is a picture of the immersion. Peristiwa menyeberang Laut Merah itu adalah peristiwa tentang gambaran dari mikveh untuk menjadi pengikut Mesias. Itu sebabnya setelah menyeberang Laut Merah, Musa menyanyikan lagu, Song of Moses, Miriam juga menyanyikan lagu, kaum wanita juga menyanyikan lagu. Next page. Page 15. The wedding of the king. Go out and look, daughters of Zion. Ini diambil dari Song of Songs 3 verse 11. Song of Songs itu Kidung Agung. Pasal 3 ayat 11. Go out and look, daughters of Zion, at King Solomon, at crown with which his mother coronated him on his wedding day, on the day of the rejoicing of his heart. Yesaya 62 ayat 5. On his wedding day, this refers to the days of the Messiah, when the Holy One blessed is he compared to a groom, as a groom rejoiced over a bride. Jadi di akhir zaman nanti akan ada ingathering. Seperti tadi saya jelaskan, bahwa Hashem akan membawa pulang bangsa Yahudi semua kembali ke tanah Israel dan tinggal di tanah Israel sesuai suku-sukunya. He will dispatch his angels with the sound of a great shofar, and they will gather his chosen ones from the four winds, from one extremity of heaven to the other. Learn this parable from the fig tree. When its branch is lush and its leaves flourish, you know that the summer is near. So you too, when you see all these things, know that it is near at the door. Page 17. The water is changed into wine. Ini bercerita tentang
peristiwa air diubah oleh Yeshua menjadi anggur. May Messiah who came and changed water into wine, may he come again and change us from wickedness to the righteous. Semoga Mesias yang sudah datang dan yang pernah merubah air menjadi anggur. Semoga Mesias Yeshua datang segera merubah kejahatan menjadi kebenaran. Amin. Page 19. Kita angkat cawan yang kedua. We lift up the second cup. We thank you, our Father, for the holy vine of your servant David, that you made us known to us through your servant Yeshua. Yours is the glory forever. Kami ucap terima kasih Bapa di surga atas hamba-Mu Yeshua. Hanya kepadamu lah kemuliaan untuk selama-lamanya. Bore prihageven, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Bore perihageven. Amin. Blessed are you, Adonai, our God, King of the universe, who created the fruit of the vine. Amin. This is the second cup, the wedding cup. We drink in the name of Yeshua. Amin. Lechaim, lechaim. Lechaim, lechaim, lechaim. Now, the third cup. The third cup is the cup of blessing. We fill up the third cup. Kita isi cawan yang ketiga. The third cup is the cup of blessing. Cawan ketiga adalah cawan berkat. Ini diceritakan ketika Yeshua bersama para muridnya setelah kebangkitan Yeshua bertemu dengan para muridnya yang berada di tepi danau Galilea, dan mereka makan. Cawan yang ketiga. The cup of blessing. Cawan berkat. May grace come, page 37, Sister Yanit. May grace come and may this world pass away. Hosanna, the God of David. Everyone who is holy, let him come. Everyone who is not, let him repent. Maranatha. Page what? Page 37. Page 37. Okay. Which one I read? In the middle one. Which one? May grace come. Oh, may grace come. Okay. May grace come. Yeah, Yanit, you want to read, please? May grace come and may this world pass away. Hosanna to the God of David. Everyone who is holy, let him come. Everyone who is not, let him repent. Maranatha, our Master is coming. Amen. Amen. Thank you. Semoga kasih karunia segera datang. Hosanna to the God of David. Selamatkanlah kami, Elohenya Daud. Semua yang kudus, biarlah menyambut kedatangannya, dan semua yang tidak kudus, semoga mereka cepat bertobat. Maranatha, datanglah Yeshua. Kita angkat cawan ketiga. We lift up the third cup. Cup of blessing. The cup of blessing. He also took the cup after the meal, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out
on your behalf. We thank you, our Father, for the holy vine of your servant David that you made known to us through your servant Yeshua. Yours is the glory forever. Terima kasih Bapa atas hambamu, Mesias Yeshua. Hanya kepadamu lah kemuliaan itu selama-lamanya. Amin. Bore pria geben. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bore periha gefen. Amin. Blessed are you, Adonai, our God, King of Israel, who creates the fruit of the vine. Respond. Amin. Lechaim. 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 L'chaim, Yanit. Lechaim. L'chaim, everyone. Now we pour the fourth cup, the cup of Jerusalem. Cawan keempat, Last one. last one. Last one. Cawan Yerusalem. Berbicara tentang Yerusalem baru. Kita diingatkan akan perkataan Yesua di ayat Lukas 22 ayat 28 sampai 30. Di situ dikatakan, and he said to them, you are the ones who have stood with me to this point in my trials. Therefore, I'm letting you inherit the kingdom, just as my Father has let me inherit, so that you may eat and drink at my table in my kingdom. And you will sit on thrones to judge the 12 tribes of Israel. Lukas 22, Luke 22, verse 28 until 30. Lukas 22, 28 sampai 30. Cawan yang keempat, the fourth cup is the cup of Jerusalem. We call the fourth cup the cup of Jerusalem because we look toward the day when Jerusalem will welcome her king, and he will usher us through her gates. Then the voice of the bride and the bridegroom will be heard again. Kita mengangkat cawan keempat untuk mengingat bahwa Mesias, Raja, akan datang ke Yerusalem dan akan memerintah di Yerusalem. Meminta seluruh bumi di Yerusalem. Give thanks to Hashem for his good. Ki leolam hastu. Let Israel say, Ki leolam hastu. Let the house of Aaron say, Ki leolam hastu. And let those who fear Hashem say, Ki leolam hastu. Next page. No. Dari Mazmur from the Psalm. Zehayom asa Adonai. Nagilah venish mecha vo. Zehayom asa Adonai. Nagilah venish mecha vo. Ana Adonai Hoshiana, Ana Adonai Hatzlichana, Ana Adonai Hoshiana, Ana Adonai Hoshiana, Ana Adonai Hatzlichana, Ana Adonai Aslichana. Please, Lord, save us. Please, Hashem, save us. Please, Hashem, grant us success. Please, Hashem, grant us success. Baruch haba beshem Adonai. Diberkatilah ia yang datang di dalam nama Hashem. Amin. Kita angkat cawan keempat, lift up the fourth cup. We thank you, our Father, for the holy vine of your servant David that you made known to us through your servant Yeshua, Mesihenu. Yours is the glory forever. Kami mengucap terima kasih Bapa di surga atas hambamu Daud melalui Mesias Yeshua. Hanya kepadamu lah kemuliaan itu selama-lamanya. Bore prihageben. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bore periha gefen. Amin. Blessed are you, Adonai, our God, King of Rivers, who create the fruit of the vine. Respond. Amin. Lechaim.
Next page, page 43. Blessed are you, Adonai, our God, King of the universe, for the vine, and for the fruit of the vine, and for the produce of the field, and for the pleasance, for the good, and for the spacious land that you favored and gave us as an inheritance to our fathers, to eat from its fruit and be satisfied from its goodness. Have compassion, O Adonai, our God, upon Israel, your people, upon Jerusalem, your city, upon Zion, the dwelling place of your glory, upon your altar, and upon your temple. Rebuild Jerusalem, the city of holiness, quickly and in our days. Bring us up to its midst. Make us glad with its rebuilding. May we eat from its fruit, be satisfied from its goodness, and bless you upon it in holiness and purity. For you, Adonai, are good and do good to all, and we give thanks to you for the land and for the fruit of the vine. Behold, Yeshua said, behold, I'm coming soon. Behold, I'm coming soon, bringing my recompense with me to repay everyone for what he has done. I am Aleph, and I'm a Taf. I'm the first, and I'm the last. I'm the beginning, and I'm the end. I believe with complete faith in the coming of Messiah. Even if he should tarry, I will await his coming. Ani ma'amin be'emunah shlema, be'fiat hamasiach, ve'af alpi, seyid mah meha, im kol zeh, achachem lo, bechol yom seyavo. May the influence of the meal of the Messiah be reflected in our daily service of Torah and commandments. May the service be filled with joy and pleasure until it reaches an abundant rejoicing with the coming of the Messiah. Lashana Haba'a Yerushalayim, next year in Jerusalem. Next year in Jerusalem. Maranatha, our Master is coming. Maranatha. Itulah akhir dari, that's the end of the Seudat Hamasiyah, the end of the akhir dari Seudat Hamasiyah. Dan kita akhirin sampai sini. Toda Rabah, Khaverim, Khasak Ubaruh. Kita boleh makan.